Saya tuh agak bingung ya sebenarnya. Bingung itu begini, makanya Indonesia itu dijajah 350 tahun. Karena banyak orang yang mau jadi komprador, ya kan? Mau menjadi bekerja sama dengan rezim yang totalitarian, ya, rezim yang menjajah dan lain sebagainya. Padahal fungsi dari civil society itu adalah menjaga pemerintahan agar jangan melenceng dari kekuasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bicara misalnya mempertanyakan integritas publik berupa ijazah misalnya. Ijazah siapa yang patut kita tanyakan? Ya ijazah pejabat publik, ijazah orang yang berkuasa di republik ini yang mengatur kita, yang mengatur publik. Tapi kalau kita menanyakan ijazah warga negara orang perseorang, jadi kurang kerjaan kita, kecuali tadi yang saya katakan killing the messenger. Jadi siapapun yang kemudian berusaha melakukan kritik terhadap kekuasaan, maka kemudian dia diserang balik. Bukan oleh kekuasaan itu sendiri, tapi oleh kompradornya. Yang saya katakan tadi seperti Indonesia dijajah 350 tahun, bukan karena Belanda kuat, tetapi banyak pengkhianat, banyak komprador yang beraliansi dengan kekuasaan itu, kekuatan itu loh. Pakar hukum tata negara Refli Harun kembali melontarkan kritik tajam terhadap para pendukung Jokowi dalam polemik dugaan ijazah yang kembali ramai diperbincangkan. Dalam sebuah pernyataannya yang beredar di media sosial, Refli menilai sebagian pendukung Jokowi justru menyerang pihak yang mengkritik. Alih-alih fokus pada substansi persoalan yang diperdebatkan, ia menyindir sikap pembelaan yang menurutnya dilakukan secara berlebihan tanpa disertai argumentasi yang kuat. Refli mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan membela tokoh politik secara membabi buta. Ia bahkan melontarkan sindiran keras dengan mengatakan bahwa sikap seperti itu membuatnya tidak heran jika dalam sejarah Indonesia pernah dijajah dalam waktu lama. Wajar kalau Indonesia dijajah 350 tahun, kalau mentalnya seperti ini, membela mati-matian demi jabatan atau kepentingan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun kepada Rismon dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari nggak ketemu. Dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Iya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita, dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educate atau memadai. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Konsep berpikirnya itu nggak ada. Menurutnya, polemik yang semestinya berfokus pada klarifikasi soal ijazah pemimpin tertinggi negara justru bergeser menjadi serangan terhadap individu lain, termasuk yang menimpa pakar digital forensik Rismon Sianipar yang turut mengomentari persoalan tersebut. Refli menilai, sebagian pihak kini lebih sibuk mempertanyakan kredibilitas Rismon daripada menjawab pokok persoalan yang diperdebatkan publik. Kalau kita bicara publik, ya publik paham lah. Saya kan katakan killing the messenger. Jadi RRT ini plus 3 yang lainnya, RRK, itu kan sedang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dan itu justified dalam alam demokrasi, dalam alam hukum, konstitusi dan lain-lainnya, justified. Karena dia adalah pejabat publik, bahkan paling tinggi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ketika kemudian warga negara yang mempermasalahkan ini, yang tidak punya backup dan kekuatan apapun, maka civil society seperti mereka-mereka ini itu harusnya menjaga demokrasi. Bagaimana kita bergandeng tangan untuk menjaga, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak korup, agar tidak semena-mena dan lain sebagainya. Bukan ngantemi orang yang kritis pada pemerintahan. Sementara itu, Refli Harun menanggapi tudingan soal adanya bohir di balik isu uang 50 miliar rupiah yang sebelumnya diarahkan kepada Roy Suryo. Dengan nada tenang namun menyindir, Refli justru membalikan pertanyaan kepada forum. Ia meminta publik berpikir logis dengan mempertanyakan, dari 4 narasumber yang hadir, siapa yang paling mungkin memiliki kapasitas finansial besar jika benar ada sosok bohir? Ini kalian berdua ini ada bohirnya nggak? Nggak ada, nggak ada kita. Ya. Nggak ada bang. Terus Andi Azwan pernah mendapatkan aliran dana dari Jokowi sehingga semangatnya minta ampun? Cek sekalian ya, cek saya dengan Pak Jokowi dari 2012. Tidak pernah saya yang namanya pekerjaannya apa? Lulusan Anda itu gitu. Lulusan apa? Konsentrasinya Anda orang ini? Apa pekerjaan Anda? Apa penghasilan Anda? Baik. Anda nggak perlu tahu. Baik. Mbak Refli boleh dijawab dulu. Saya
saya tanya Azwan. Saya tanya Azwan, Baik. bukan tanya itu. Begini, kan saya katakan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Kalau kita Mereka. berdiri empat ini ya, lalu pemirsa sekalian, ya silakan Anda menilai ya. Kira-kira yang potensial di sudut uang itu siapa? Saya, Refli Harun, Mas Roy, Ya. Rasman, ataukah Andi Azwan? Saya tidak nanya beliau, tapi saya nanya pemirsa sekalian. Jadi saya mengatakan ya, kalau Anda misalnya, saya membela Roy Suryo, seorang warga negara, dengan membela Jokowi yang mantan presiden yang konon uangnya banyaknya minta ampun. Jadi Anda nilai sendiri itu satu. Menurutnya, jika tudingan tersebut dikaitkan dengan kekuatan finansial, maka sosok yang memiliki sumber daya besar tentu menjadi sorotan. Pertanyaan itu kemudian diarahkan secara implisit kepada Jokowi, yang disebut sebagai figur dengan kekuatan ekonomi dan akses yang jauh lebih besar dibandingkan narasumber lainnya. Ucapan tersebut sontak membuat suasana diskusi semakin tegang, mengingat isu bohir 50 miliar rupiah sebelumnya telah memicu polemik panjang di ruang publik. Yang kedua ya, yang namanya soal yang kecil-kecil, kan kita bicara uang 50 miliar. 50 miliar itu harus dibuktikan. Jangan kemudian 50 miliar itu jatuhnya ke makan kecil. Kalau cuma makan saya, uang saya juga ada nih, dompet saya itu bisa bayarin makan. Kalau cuma 1-2 juta doang ya kan. Yang kita bicarakan adalah apa buktinya bahwa ada transfer 50 miliar tersebut. Kalau bisa 50 miliar seperti ini udah senang-senang, saya udah kipas-kipas ya kan. Paling tidak untuk RH 5 miliar misalnya kan. Ini boro-boro kita mendapatkan uang, kita ini keluar uang sendiri. Apapun yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Sebagai contoh misalnya, ketika mengajukan permohonan ke MK misalnya, saya itu fotokopi sendiri itu. Di rumah saya ada mesin fotokopi. Jadi bikin berapa rangkap tuh fotokopi sendiri. Jadi semuanya sendiri. barang dan alat pribadi digunakan. Iya, karena memang kita bekerja pro bono. Mas Jadi Roy menurut ini, Anda timnya Bang Andi nih yang ada bohirnya? bukan, saya nggak. Bohirnya kan pasti ada kan, Pak Jokowi kan bohirnya kan. Iyalah. Perkara Bagaimana ya Anda kemudian yakin? Pak Jokowi apakah mengalirkan dana atau tidak, saya tidak tahu. Tapi masa sih ada makan siang yang gratis, ya? No free lunch. What do you mean Karena by that? itu- Apa maksudnya no free lunch? Artinya Anda juga Dalam no free politik lunch? itu nggak ada orang doing something Tanpa terhadap kekuasaan tanpa mendapatkan atau menginginkan benefitnya baik sekarang maupun masa depan. Sebenarnya Itu one thing artinya for ini sure. juga berlaku untuk Anda dan Bang Roy. Oh iya. Dan Mas Roy. Ya berlaku lah itu. saya Oke. berlaku itu Oke, aja. baik. Kalau dia menuduh itu dia berlaku untuk dia juga. Kenapa saya membela Mas Roy? Karena Mas Roy ini duitnya banyak sekali, kayanya minta ampun, ada ribuan triliun. Dan dia bekas penguasa 10 tahun. misalnya kayak gitu. Makanya tuh saya bela Mas Roy mati-matian. Karena saya berharap nanti akan dapat proyek, pekerjaan, kemudian uang dari Mas Roy. Nah, jelas kan? Ya. Kenapa saya bela Mas Roy? Ya. Baik, Gitu. baik. Ada tanggapannya Bang? Yang uangnya triliunan siapa? Jadi Baik, begini, ada tanggapannya Bang Rasman, silakan. Ini kalian berdua ini ada bohirnya nggak? nggak ada, nggak ada Maaf kita. ya. Nggak ada bang. Terus Andi Azwan pernah mendapatkan aliran dana dari Jokowi sehingga semangatnya minta Cek ampun. sekalian ya, cek saya dengan boleh, Pak cek Jokowi aja. Cek. dari 2012. Bentar, Tidak pernah saya tanya, yang pekerjaan namanya Anda apa? Pekerjaannya menjadi apa? komisaris Lulusan atau apa mana? tidak itu gitu. Lulusan apa? Konsentrasi.